Aku agak redup ya, Pris. Kakak kenapa sih? Kan kakak yang bawa aku ke sini. Masa aku yang tahu? Enggak, manajer kamu yang bawa kamu ke sini kan. Jangan bilang aku dong. Tapi ini redupnya enggak biasa aja. Bang Subang. Bang Subang. Ngapain sih gedor-gedor? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa sih lo beres-beres? Ente kayak setan mafia Hongkong. Serem banget. Bang, jangan kayak gitu, Bang. Ini lampunya nyalain. Lo mau ngobrol? Ngobrol. Biasanya? Kayak biasanya. Emang biasanya gue gimana? Ngobrol biasa aja. Udah, nyalain lampunya. Oke. Tapi lainnya beda. Ya udah, Oh, nyalainnya? gimana? Aduh, dia ada trik Coba. segala lagi. Ayo, jom. Coba. Citi. Coba. Oh, keren. Acara ini nggak disponsorin TikTok ya. Ini kenapa bilang velocity? Nggak bisa move on dari musim lebaran nih. Tapi Karamet, tunggu dulu. Ini emang yang punya kantin pakai ini ya, penglaris gitu ya? Pakai penglaris nih kelihatan, karena dia setiap malam ini makan kambing betina jorok. Oh. Iya, makan kambing bintik. Ini dia, Prisley. Halo para penonton, halo para good human. Kita kembali lagi di konten nostalgia hal gila. Berenang-renang sampai ke hulu, terbang-terbang sampai kayangan. Jangan melupakan masa lalu, karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Nostalgia, berani kita beda? Cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Gua kemarin tuh sempat ngeliat-liat kan biodata Prisley ini kayak gimana, ternyata anak SMK bisa kerja, bisa berkarya, bisa ngeliat setan. Soalnya kalau misalnya kita googling lu nih, itu yang keluar tuh yang berbau-bau polemik gitu. Prisley ini emang udah dianugerahi hal-hal yang berbau apa sih? Oh, minum. Aus nggak kamu? Iya. Mau minum apa? Apa aja deh pilihan kamu? Met. Saya mah yang penting pilihan dari calon mertua. Cocok. Apaan? Apakah adanya? Teh kotak, gua teh kotak. Apa? Teh kotak. Gelas. Kamu mau apa? Sama deh, samain. Yaudah, Sal. Yaudah, teh gelas. Kok lu bisa cemburu? Kok bisa ngarep lu? Teh gelas. Ya Allah, mana kebalik lagi tuh mereknya. Udah ya? Udah, silakan. Jangan cengar-cengir, nungguin tip lu. Tapi tadi. Oke, kita kembali ke topik. Nah, kan. Maaf berantakan anaknya. Gak apa-apa, emang kadang-kadang emang suka bikin berantakan sih. Aku tuh suka bikin berantakan hidup orang. Tapi berantakannya adalah untuk merapikan lagi di rumah tangga yang bersatu. Pasti istri kakak bahagia banget. Enggak sih, dia bosen. Bosan mendengar ocehan seperti itu, sepertinya sudah basi. Nah, Prisley ini kan kalau misalnya kita searching di Google itu yang keluar itu banyak banget yang tentang misteri gitu. Iya. Nah, dari umur berapa tuh Prisley udah mengalami hal-hal yang supranatural? Sebenarnya sih aku bisa dibilang keturunan dari mama. Soalnya kalau tanjakan agak susah kan. Keturunan. Benar. Keturunan dari mama, tapi kalau ditanya dari kapan, dari kecil. Mama bilang dari awal aku bisa ngomong, yang kupanggil tuh kakak. Padahal aku anak pertama, aku nggak punya kakak. Jadi bukan mama, bukan papa, tapi kakak gitu. Terus dari kecil kata mama sering banget pulang-pulang tuh aku benjol, berdarah karena aku nabrakin diri ke tembok. Karena ngikut temen katanya. Tahu kan? Kan kalau misalnya mereka tuh kan lari nembus rumah. Nah, aku juga lari tuh cepet-cepet tapi pulang-pulang benjol, berdarah gitu. Oh, itu di umur berapa kayak gitu? Dari kecil berarti mungkin dari 4 tahun kali ya yang udah mulai bisa lari berantakan gitu. Oh, jadi datang tuh bengep-bengep kamu berantem. Enggak dong. Tapi kayak bener-bener pulang yang dengan keadaan benjol tuh udah hal yang biasa kata mama. Nah, sosok yang pertama kali lu lihat apa? Yang lu bisa lihat ya, yang pertama kali dilihat tuh. Kalau dulu kecil jujur aku nggak ingat, tapi yang aku ingat banget dan gak akan mungkin aku lupain itu waktu aku tinggal di Bangka. Karena kan papaku Bangka Belitung kan. Jadi di Bangka tuh aku main petak umpet.
ketemu sama om-om gitu laki-laki. Aku nanya sama dia. Kok om-omnya gini? Maksudnya kayak om-om. Terus ketemu sama dia, aku nanya, ceritanya mau curang, namanya masih SD kan. Aku nanya kayak, Keo, kan ini kawanku ndak, kamu lihat temen aku nggak? Dia nggak jawab, kepala dia putus, jatuh di bawah, terus matanya melek. Nah itu aku yakin nggak mungkin dong orang benar gitu. Aku lari ke rumah, demam tinggi, ngasih tahu mama, di situ mulai nggak tenang. Karena tadinya mungkin aku ngerasa mereka sama kayak aku. Oh, nah sebagai anak kecil yang besar dari hal-hal yang begitu, rusak nggak mental? Kalau ditanya rusak nggak mental, sebenarnya aku dulu nggak banyak berani cerita ya Kak, karena sejujurnya emang mamaku juga bukan yang mensupport aku untuk ngikutin kayak dia gitu. Karena mama tuh dulu bisa, tapi SMA hilang dengan sendirinya. Jadi kayak normal lagi aja. Nah terus pas waktu aku SD, SMP, itu aku mulai ngerasa kayak kok gini banget ya ketemu orang tuh yang aku lihat enggak kakaknya, tapi yang jagain kamu, berarti kayak gitu. Kodamnya ibaratnya, ngelihatnya tuh selalu kayak gitu. Lama-lama capek kan. Nah di situ nggak berani cerita, cuma berani paling nulis-nulis aja. Oh diari. Iya zaman dulu kan masih kayak buku yang pakai kunci. Ya binder ya. Binder. Yang nanya apa namanya makan kesukaan, warna hobi, kesukaan, ya, hobi, kayak gitu ya kan? Kak. Masih nulis-nulis sana lah, terus sampai ke psikolog sih. Oh sampai ke psikolog ya? Diagnosanya apa? Sebenarnya kalau psikolog itu kan dia tidak akan mengiyakan atau ngomong tidak ya ke kita. Jadi pada saat aku cerita dia ngedengerin aja. Cuma dia memang tidak mengiyakan, tidak juga menolak. Dia cuma bilang kalau memang kamu ngerasa butuh teman untuk cerita, cari orang yang membuat kamu nyaman untuk cerita. Tapi kalau enggak, tulis di kertas, nanti kertasnya kamu masukin ke apa sih kayak toples, ibaratnya simpen aja gitu. Gitu dulu. Tapi waktu itu nggak bikin podcast horor apa? Dulu belum ya. Soalnya kan belum berani. Sahabat kan psikolognya, wah ceritanya bagus deh kamera langsung RJ5 gitu bikin. Enggak dong. Enggak kayak gitu ya. Dulu masih belum kayak gitu. Belum berani. Masuk ke dunia sekolah itu ngeganggu nggak? Bisa ngeliat begituan? Ngeganggu, bahkan aku ngalamin fase dibully parah banget Kak. Aku dibulinya parah banget. Gimana awal dibulinya? Ih, bisa ngeliat kuntilanak. Enggak dong. Ih, temennya genderuwo. Enggak. Jadi dulu mungkin ya itu, aku masih belum terlalu menghargai privasi orang lain menurutku. Jadi kalau sekarang kan aku nggak mungkin langsung ngelihat masa lalunya kakak, terus nge-rewind kejadian, itu nggak mungkin. Bisa begitu? Aku lebih ke merewind. Wow. Terus? Karena aku retro kognisi gitu. Lihat ke belakang, dulunya tempat ini apa, kayak sekarang di situ ada cewek. Aduh. Ya. Dia laki padahal kameramen. Tapi kayak gitu Kak. Jadi dulu aku lebih was-was. Misalnya temanku pada mau makan nih, jangan makan di sana, soalnya ada penglaris. Oh langsung dikasih tahu sama Iya dulu. Nah mungkin itu agak kurang diterima. Terus juga guru agamaku dulu kan guru agama Islam. Kakak ngalamin nggak sih kayak misalnya kumpul OSIS terus kita harus nginep, terus ada kesurupan massal? Iya. Aku waktu itu kesurupan massal di Jambore tapi. Oh Jambore, pramuka berarti. Iya, aku tuh ada pas lagi mau pelantikan OSIS ada kesurupan massal, guruku tuh minta tolong kayak saya ngerti kamu bisa bantuin saya, tapi aku di situ masih nggak tahu gimana cara ngeluarin orang kesurupan. Itu kayak gimana caranya, apa setannya aku paksa tarik, apa aku harus ngajak dia ngomong atau curhat bareng, kan nggak tahu kan. Jadi di situ mulai ada apa ya, kayak tabrakan lah antara aku sama teman-teman mungkin. Dibulinya lebih ke karena aku entertain. Oh karena artis lah ya, karena artis. Dianggapnya gitu. Dianggapnya wah artis tapi aneh bisa ngeliat gitu-gitu. Iya kayak bohong lah, mana ada sih kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Tapi kamu ngerasa ini nggak apa namanya, ini sebuah kekurangan atau kelebihan? Ngelihatnya nih ya, bisa ngeliat kayak gituan. Dulu aku ngerasa ini kekurangan banget Karamet. Iya. Kekurangan banget. Karena pasti akan sulit sekali. Capek banget. Kayak ibaratnya kayak kalau kakak kan mungkin terkenal lucu, jadi ketemu orang, Met stand up dong gitu kan. Nah kalau aku di mana-mana, Fris ada setan apa? Allahu Akbar. Tapi kalau gue jadi lu ya itu seru tahu. Karena kan zaman dulu kan di sekolah tuh suka ada isu Mister Gepeng, isu suster ngesot. Kayaknya sekolah kita tuh dulunya rumah sakit. Iya lagi dulunya misalnya bekas rumah sakit atau rumah sakit jiwa. Dulu sekolah lu dibilangnya bekas rumah sakit nggak? Katanya bekas kuburan. Bekas kuburan ya. Kalau nggak bekas kuburan, rumah sakit. Karena emang kayaknya zaman Belanda tuh isinya kuburan sama rumah sakit doang dah. Gedung tuh ya. Karena semua orang nih sekolahan dulunya rumah sakit, pernah kuburan. Ini ada COVID apa zaman itu? Apa gimana
Gimana sih? Kok rumah sakit banyak banget? Nah, Iya lagi. justru kalau bisa ngeliat gituan, itu kan bisa nge-flashback. Tapi kan pada saat itu nggak semua orang percaya. Iya juga sih. Ada yang nganggepnya kayak apaan sih nggak jelas lu gitu-gitu atau malah makin dijauhin. Nah waktu zaman sekolah, sekolahan itu isinya apa aja tuh yang kamu lihat? Makhluk-makhluknya? Oh kalau waktu itu SMP lebih ke penunggu dari si pohon. Dulu zamannya kakak ada nggak sih kalau di lapangan ada pohon paling tua? Iya, pohon beringin kan? Iya, pohon beringin. Iya. Terus juga aku ngerasa kayak kalau dulu hantunya kayak nggak aku hirauin aja karena memang aku fokus untuk gimana caranya aku kayak teman-temanku yang normal. Jadi kayak sama Sgon aja gitu. Iya, sama kayak tempat ini. Ini juga tempat lama kan Bang? Astagfirullahaladzim. Kayaknya kalau misalnya cerita itu lewat VN aja ya. Nanti kamu ceritain ada apa aja di sini. Iya, ini bangunan lama, saya berasa banget. Bangunan lama. Kalau bangunan baru masih ada plastiknya. Ya ini pasti bangunan lama. Iya. Aduh. Gua soalnya agak-agak borangan kalau kata orang Sunda tuh gua agak-agak penakut. Cute ya, penakut. Sampai kayak gitu. Jadi imut gitu. Tapi kalau misalnya pas ulangan nih, kan kamu bisa ngelihat kayak begituan ya. Ini lagi ulangan sejarah nih. Nyontek nggak? Setannya none Belanda. Emang benar POC gini? Gitu nggak maksudnya? Nggak. Waktu ulangan terus bisa ada setan-setan none Belanda gitu misalnya. Pernah nanya nggak soal ulangan sama Saiton itu? Enggak sih, cuma guruku karena dia tahu kayak oh ini anak indigo. Cuma kan kalau zaman dulu nggak disebut indigo ya kayak Indra Keenam aja gitu. Indra Keenam. Ya kan kayak gitu. Aku sering banget kalau lagi izin syuting, masuk-masuk ujian bolehnya langsung ke ruang guru. Ujiannya tatap mata, nggak boleh ujian normal. Oh jadi ditanya? Dia ngerasa kayak aku bisa nanya sama setan jawabannya kayak misalnya A B C D gitu-gitu. Lucu banget. Takutnya gitu, Jadi padahal enggak. kamu ke ruang guru, saat dikasih pertanyaan dijawab. Enggak, lebih ke aku ngerjainnya di ruang guru gitu loh kak. Kayak di meja misalnya nih kakak gurunya. Ya udah aku di sini gitu. Jadi gurunya akan tahu nggak akan nyontek gitu. Lucu banget. Nah kenapa gurunya bisa curiga lu bakal nyontek sama setan sih? Ya Kan karena beda kurikulum juga. Maksudnya kurikulumnya mereka waktu hidup tuh beda sama kita. karena dia tuh kayaknya dari dulu sampai sekarang orang-orang masih mindsetnya kalau ketemu anak indigo bisa baca pikiran. Jadi kayak oh pasti tahu nih jawabannya apa karena dia baca pikiran gue gitu. Oh, esper gitu ya? Iya padahal kan aku nggak bisa baca pikiran. Kalau baca isi hati baru bisa. Oh bisa baca isi hati gua nggak? Pengen cepet-cepet selesai ya? Soalnya takut. Nah, waktu di sekolah itu kan sering ngeliat lah ya. Iya. Menurut lu nih ya, sosok yang paling menyeramkan itu di zaman lu sekolah, itu yang bentuknya yang kayak gimana sih? Di SMK. Di SMK? Iya. SMK 13 itu? SMK 13 Rabel. Di Rawabelong. Dan Rawabelong kan terkenal banget sama cerita Jawara. Oh iya. Pitung kan. Jadi sekolah itu emang dulunya di sekolahku dulunya tuh tempat pembantaian. Ada perempuan yang pernah dibantai. Kebetulan banget juga di kelasku itu ada temanku yang pernah denger IG Jarang nggak? Gampang kesurupan. Iya. Iga Jarang bukan sop iga ya? Iya, bukan. Bukan soto iga juga, Iya, bukan. Iya. Nah, itu temanku tuh namanya Nabila. Ini kalau Nabila nonton. Bukan JKT48 ya? Bukan. Ya, terus? Nah, Nabila tuh sering banget kesurupan. Oh, jadi dia tuh emang portalnya gampang kebuka. Iya, jadi masuk gitu komunikasi. Nah, itu tuh salah satu cewek yang lumayan tragis ceritanya. Nah, itu tuh seremnya tuh adalah dia tuh kondisinya udah udah nggak utuh kak. Bagian perut ke bawah tuh udah lumayan hancur, terus juga bagian leher. Itu serem. Terus juga kalau dia masuk itu kita ngaji. Kan guru aku kalau lagi dia kesurupan, udah kita doa bareng gitu. Terus kita doa nih bareng-bareng, dia lanjutin. Sumpah. Jadi kayak misalnya kalau auzubirobinas tiba-tiba dia masuk nih, langsung dia nyamperin Malikinas. Wah, Inas, guru pada kaget dong. Waduh, lebih tartil bacaannya. Tajwidnya bener nih. Iya udah lebih serem gitu. Tapi kan itu memang cara mereka untuk mengecohkan karena mereka tahu kita takut. Jadi sebenarnya emang kalau misalnya ketemu begituan, kadang-kadang kita tuh baca ayat itu bukan karena percaya sama ayatnya, ya kan? Iya. Percaya sama setannya, ayatnya cuma jadi cuma doang. tameng aja. Nah, harusnya ayatnya itu dipercaya. Jadi dia kayak panas. Atau dia ngerasa kayak, oh iya nih diusir, nggak boleh ada di sini. Gitu. Oh, itu yang paling serem. Paling serem. Nah, dia cerita nggak backgroundnya dia dulu apa? Dia Kenapa cerita bisa kayak gitu? Jadi dia tuh diperkosa, terus dia juga
bukan dimutilasi ya Kak, kayak sebelum meninggal tuh dia benar-benar disiksa sampai akhirnya dia meninggal tuh dia masih mencari pertolongan. Dipindahkan kan itu banyak rawa-rawa, namanya rawa belong kan. Jadi mayatnya itu dia berusaha untuk keluar dari sana tuh dengan banyak kayak tusukan yang batu dan lain-lain, perutnya juga lumayan hancur, tapi dia tuh masih hidup sebenarnya. Jadi masih berusaha pindah dari lokasi itu. Kebetulan jadilah sekolahku. Dan tempat di mana dia meninggal itu jadi toilet di belakang kelasku, kelas teater. Nah, dia minta solusi nggak? Enggak Cari sih. ininya. Enggak, tapi dia yang lucu ada lagi pernah masuk ke temanku, dia ngasih tahu kalau ada skrip teater yang menceritakan tentang dia di lemari kayu yang kita tuh nggak pernah buka. Terus kita buka lah penasaran, ternyata itu tentang perempuan yang diperkosa terus dibunuh. Dan itu ternyata dia tuh kayak ngerasa yang gue ke kalian karena kalian anak teater mungkin sering mainin peran tuh. Dulu jurusannya teater ya, SMK-nya ya. Teater. Berarti bisa acting. Bisa. Pakai metode nggak ketika kamu pakai metode ketika kamu memerankan diri sebagai karakter misalnya, hari ini temanya tentang penjajahan. Priestley menjadi noni Belanda, ya kan? Set langsung ada setan noni Belanda nggak? Masuk ke dalam diri saya, masuk gitu, terus langsung bisa bahasa Belanda. Enggak sempet nyobain itu karena aku kalau main paling kayak kan dulu cerita teater kita harus ngambil naskah kan, ceritanya berat-berat kayak misalnya calon arang gitu-gitu. Nah itu enggak pakai metode yang nggak pakai gituan. Kamu sendiri suka kesurupan nggak? Suka sih. Di sekolah suka kesurupan? Enggak, sekolah enggak. Kalau di sekolah ada kesurupan, pas udah SMK udah bisa ngeluarin nggak? Udah, SMK udah bisa. Udah. Gimana cara ngeluarinnya? Sebenarnya kalau ngeluarin mereka itu nggak harus sama orang pinter atau indigo atau ustadz atau apapun. Karena ribet kan kalau sama orang pinter. Kamu mau ngeluarin coba lihat rapot dulu. Kan ribet kan kalau sama orang pinter. Nggak gitu. Oh, maksudnya pinter ngeluarin. Ya ilmunya gitu. Atau kayak dukun gitu-gitu enggak. Tapi kalau misalnya ada yang kesurupan, kalian ajak dia ngobrol dulu aja. Ajak ngobrol. Ya, tanya kayak kenapa emang masuk ke temanku, apa yang dia lakuin, terus maunya apa. Kalau udah selesai udah bilang aja pelan-pelan kayak kamu keluar ya di badan ini. Dia itu bisa lebih ngerti. mudah. Dia bisa ngerti. Karena emang rata-rata keberadaan mereka itu cuma buat cari perhatian aja. Oh, caper. Makanya dulu ada setan namanya Casper. Bukan. Sebenarnya itu tuh caper maksudnya. Bukan dong. Enggak, karena ketika kita katakanlah kayak di sini di ruangan ini. Di sini ada cewek, terus juga ada makhluk lainnya. Tapi di antara semuanya yang takut cuma 2 orang. Nah, makhluk-makhluk yang ada di sini nggak mungkin bisa menampakkan diri karena yang takut itu jumlahnya lebih dikit. Oh, jadi harus ada histeria massal dulu. Itu yang bikin mereka bisa menunjukkan secara fisik dan energinya malah makin kuat kan. Jadi sebenarnya nggak perlu yang macam-macam ya, diajak ngobrol aja ya. Iya, nggak perlu. Karena dulu waktu SMK temenku tuh kasihan banget sampai dijijelin ayam. Tai kotok gitu, kayak tai kotok, katanya kuntilanak takut sama kotok gitu kan. Kayaknya cuma makhluk udah takut dah, nggak cuma semua monyet. Kalau itu, gue juga takut dah kalau makan tai kotok mah. Baunya lama hilangnya soalnya. Nah, waktu lu udah mulai sekolah itu nggak hilang. Kan udah SMK nih kan, mama waktu itu hilang waktu SMA ya, hilang. Kamu nggak hilang tuh? Enggak, sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kesulitan nggak dapetin pacar? Kalau kesulitan sih enggak, tapi rata-rata mereka cuma ngerasa kayak ini berarti gue kalau bohong dikit ketahuan dong selingkuh. Enggak, padahal aku aja masih korban diselingkuhin. Ini dia bisa-bisanya menyelingkuhi. Enggak, karena gini loh Kak, orang indigo tuh nggak bisa baca orang yang kita sayang karena mungkin nggak gitu? juga ya. Jadi kamu nggak bisa ngebaca itu tuh karena itu ya? Masuk lagi bisa. Oh iya. Nggak bisa ngebaca ya jadinya ya? Tapi emang di sini auranya beda kok. Kok kayaknya negatif banget aura gua. Di sini auranya beda kok. Kayaknya aura gua tuh aura-aurahan loh. Betul. Kayak gitu Kak. Nggak kesulitan? Enggak. Sejauh ini. Nggak kesulitan. Karena kan jujur aja gua dulu pernah PDKT sama cewek yang bisa ngelihat gituan. Oke, terus? Dia bilangnya gini, aku males jalan sama kamu, soalnya ada yang cemburu. Kenapa tuh? Soalnya ada sosok yang cemburu. Kata dia. Kata dia, maksudnya kalau misalnya Anda posesif sama setan, saya bisa apa? Kan gue nggak bisa ngomong sama lu jangan ngikutin gue gitu. Iya. Kesulitannya itu, dan dia nangis.
Karena setiap cowok yang deketin dia, ketika dia menunjukkan jati dirinya, aku bisa ngeliat ini, Pasti dia langsung ilfil. Ngerasain diilfilin cowok nggak gara-gara bisa ngeliat? Enggak, karena aku nggak pernah ngasih tau orang halo aku indigo gitu, nggak pernah. Kayak mereka tahu aja sih. gitu. Lagi jalan, halo aku indigo. Iya, nggak pernah. Jadi kayak seiring berjalannya waktu, kalau emang mereka nanya aku jawab, kalau enggak. Oh. Kayak normal aja. Oh. Gitu. Tapi di zaman sekolah kamu termasuk yang berprestasi nggak? Secara nilai aku alhamdulillahnya enggak sih, Nggak, ranking bagus. terus aku Alhamdulillah. dari dulu. Oh, ranking mulu ya? Iya, alhamdulillah. Tapi bukan karena bantuan itu dong. Bukan Ya. beneran enggak. Karena orang pasti bakalan nyangka Iya lagi. karena itu. Guruku juga ngomong gitu, Iya, "Olah bener, nih kayak pasti itu." nyuruh setan nyontek kan lihat dulu." Iya, makanya. Apa itu setannya Albert Einstein ya Iya, kan? enggak. Jadi bisa ngerti fisika gitu segala Enggak macam. sih. Lagian kan SMK kan karena emang jurusan kita nggak terlalu susah untuk belajar fisika dan lain-lain kan. Gitu. Zaman sekolah punya pacar? Punya. Siapa pacarnya? SMK. SMK. Banyak lagi kan. Playgirl nih, playgirl. Pasti minta bantuan jin. Enggak dong. Enggak. Mantanku itu SMK tuh ada namanya Farhan. Oh Farhan, halo Farhan. Ngapain? Halo. Kenapa sih Farhan? Kenapa? Karena awalnya sahabatan. Oh, jadi bener ya kalau cowok cewek sahabatan tuh nggak bisa. Bener. Ya kan? Karena Emang kamu punya jatuh sahabat cinta. cewek? Punya sahabat cewek. Jatuh cinta nggak? Enggak jatuh cinta. Jelek soalnya. Jelek. Aku punya sahabat cewek namanya Sila. Dulu waktu SMK punya Sila. Berdua terus ya kan. Wah, sahabat jadi cinta nih enggak. Jelek. Sila juga gitu, enggak marah Ahmed jelek. Jadi bisa sahabatan kalau sama-sama jelek. Sebenarnya. Kalau kamu jadian. Jadian. Tahu background kamu yang gue jadi lu kamu. Nggak apa-apa. Tahu background lu yang dia bisa tahu. Banyak kepo nggak? Enggak sih Kak. Cuma lebih ke dia ngerasa dia nggak bisa bohong aja. Hah? Dan waktu itu aku masih naif banget. Kayak menurut aku kalau cowok ngerokok, sorry banget nih dulu Aduh. SMK. Menurut aku kalau cowok ngerokok tuh bandel. Jadi aku nggak ngasih pacarku ngerokok dulu. Enggak. Jadi sebenarnya cowok itu ngerokok itu untuk menenangkan pikiran. Nah itu apanya sih yang tenang ya Bundar? Ah? Apa yang tenang? Yang tenang itu jiwa dan raga. Karena kan raga tuh udah capek banget nih, ya kan? Butuh asupan-asupan, nikotin, apalagi rokok HE. Ini. Tapi emang unik ya kayak panjang. Iya, HS kan having slow. Jadi kita menjalani hidup dengan slow. Tolong ya kasih satu slop ya. Udah dipuji-puji, ya kan? Waktu itu sama si Farhan putusnya kenapa? Itu Ulangan? Enggak rokok. Karena dia ngerokok. Aku ngerasa dibohongin, dia tuh bilang sama aku nggak ngerokok gitu. Tapi kan gampang dong untuk bau Ya rokok. itu, akhirnya aku tahu kayak kalau kecium di tangan kan. Pas ciuman. Enggak dong. Ya bukan maksudnya pas saling menyium tangan. iya, cium Saling tangan. mencium tangan. Dong saling mencium tangan. Ketahuan. Agak deg-degan ya ngomong di sini. Bau rokok. Iya, maksudnya kecium banget bau rokok. Terus dia bilang kayak, iya tadi megangin rokok temennya kan. Terus aku kayak, bohong udah ngerokok kan. Terus tahu dari temenku, iya dia ngerokok gitu. Cuman ada di momen apa lu tuh bisa nyium tangan cowok lu? Nggak nyium tangan kak. Namanya teater kan kita masih berkelompok. Satu kelas. Satu jurusan. Jadi kan kalau apapun kayak selalu bareng kan. Jadi kayak, itu ngerokok ya biasa. Enggak. Tapi temenku ngasih tahu, orang dia ngerokok. Oh gitu. Kalau gue sih nggak bakalan sih pacaran sama satu kelas ya. Karena dia kelihatan busuknya. Justru lebih mendingan gitu nggak sih? Enggak. Kalau zaman sekolah tuh mendingan dia tuh terlihat sempurna. Oh. Karena kalau kelihatan busuknya ntar pas rumah tangga. Itu akan terlihat busuknya seperti apa. Jadi jangan pas pacaran. Kalau satu kelas tuh pasti bakalan kayak gitu. Gua tuh zaman sekolah tuh jelek. Gue sadar lah gue jelek. Jadi tahu diri untuk nembak. Walaupun mungkin bisa jadi diterima, bisa jadi enggak kan. Cuman kalau gue tuh lebih milih untuk daripada gue sakit hati, mendingan gue tahan perasaan gue ini. Tapi ternyata perasaan itu kalau dipendem, Makin? dia kayak biji, dia tumbuh. Oh. Tumbuh Emang jadi biji kakak tumbuh? Maksudnya perasaan? biji perasaan. Kalau ngomongin biji agak-agak sensitif nih ya. Biji perasaan kakak? Iya, Perasaan. tumbuh ternyata tumbuh. Nah, disitulah nyesel dulu nggak pernah nembak pacar. Kalau kamu kan pacarnya banyak, jadi aman lah ya. Tapi emang tipe-tipe kayak lu tuh emang apa namanya gampang dapat pacar sih.
Kenapa tuh? Pasti cakep waktu zaman sekolah, karena sekarang aja cakep kok. Enggak. bukan. Aku culun dulu. Gak usah tepuk Udah kayak burung dara ditepokin. Gak usah tepuk tangan. Aku dulu culun, Kak. Oh culun? Kacamataan. Lah sekarang kenapa gak kacamataan? Kan sekarang udah ada zaman softlens. Dulu kan nggak berani make up apapun. Oh, dulu emang minus berapa? 3,5. 3,5 yang kanan? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Oh. Emang ini mau di endorse apa gimana sih? Ada orang yang kanan berapa minus, yang kiri berapa minus gitu. Oh, aku sama. Kalau misalnya lu udah milih sekolah teater, berarti emang pengen jadi aktor dong? Jujur kalau dulu aku pengennya jadi sutradara. Oh jadi yang ngederek? Pengennya. Oh karena pengennya ngatur orang ya? Males udah jengah ya diatur-atur ya dari zaman sekolah? Iya kayak ngerasa kayak. Iya lagi. Iya maksudnya kalau misalnya waktu zaman sekolah tuh kan kayak ngerasa yang kita diajarin metode semuanya kan. Iya kalau seni metode teater ya kan. menurut kan kepake. Jadi benar-benar diajarin dari mulai teknik suaranya, terus juga mendalami karakter segala macam. Terus aku ngerasa kayak seru kali ya kalau aku punya ide apa terus dimainkan sama orang-orang sekitarku. Berarti cita-cita tuh pengen ngeluarin film? Iya. Sekarang masih cita-citanya masih Insya Allah sama? tahun ini buat film sendiri. Oh tahun ini buat film, wah luar biasa, respect. Ini nih yang sekolah SMK jurusannya kepake. Iya. Gitu. Tapi aku filmnya horor, kakak mau main nggak? Di tempat syutingnya bukan tempat syuting horor kan? Enggak, tapi emang ada peran terakhir tuh ada sosok tinggi, hitam, kurus gitu-gitu. Jadi genderuwo. Enggak, maksudnya paling yang seremnya itu kakak enggak dong. Oh ya aku siap. Aku murah. Pokoknya pokoknya aku kalau di cloning langsung deal mau apapun asal Frisly yang jadi direkturnya. Kayaknya ada yang Suban, nyalain Ban, jangan kayak gini Ban. Enggak, bener ya? ngambek kali Kak dibahas terus mereka. Nyalain. Aduh. Nggak mungkin token, kalau token gelap semua, doyok. Alhamdulillah. Udah ya, maksudnya bukan udah podcast, maksudnya jangan di ini lagi, takut gue ya. Gue deg-degan beneran, gue takut. Dari tadi. Emang kakak waktu zaman sekolah nggak pernah apa main jelangkung pakai pensil? Tau gak waktu main jelangkungnya gue yang gini-gini. Karena nggak mau. Kenapa? Kan gini, seru. Gini ya, waktu sekolah. Waktu zaman sekolah, itu tuh waktu zaman gue tuh sekolahnya tuh serem semua. Oke. Kayak belum sebagus sekarang lah. Kita suka kesel kan ngeliat sekolah. Iya lagi. Sekarang jadi bagus banget kan. Dulu tuh bahkan waktu SD. Kamar mandinya aja nggak ada airnya, jadi kita tuh ya cebok tayamum gitu lah pokoknya. kayak nggak ada airnya gitu. Oh saking dikitnya. Iya, jadi harus pakai aqua gitu. Okay. Nah, tempatnya tuh nggak keurus zaman SD tuh ya. Nah ini true story ya. Oke. Jadi waktu kelas 1 SD tuh gua tuh ada hari di mana gua nggak dianterin, dulu kan dianterin kan ya sama sekolah. Ada hari di mana ini gua tulis di buku gua. Oke. Ada di sekolah tanpa masalah. Silakan beli ya di Tokopedia atau Shopee. Ini gua tulis pengalaman ini di buku gua. Jadi waktu ke toilet, gua tuh ngelihat sosok tengkorak tapi kepalanya doang terbang gitu entah ini hayalan gua atau kayak gimana ya, namanya anak kecil ya. Terus gue nangis. Oke. Nah itu tuh dekat sumur. SD-nya itu di belakangnya ada sumur. Nah saat itu orang-orang pada nggak percaya karena siang. Guru ngomongin gini, masa setan siang-siang itu setan si pagi? Lah gue bilang, lah setan mah kan kapan aja nggak harus malam ya. Nah di situ nggak ada yang percaya. Akhirnya sampai situ gue tuh jadi penakut. Mau ke toilet harus dianterin, mau kemana-mana kalau ke tempat gelap harus ditemenin gitu. Jadinya kalau misalnya ada orang yang bisa ngeliatin, sebenarnya gue agak takut sih sama lu. Kenapa sih? Takutnya nanti gue dibacain, ada yang ngikutin gue gitu. Jadinya nanti gue was-was kalau di rumah. Tapi kan emang semua orang sebenarnya ada yang ngikutin. Iya, apalagi kan pengikut gue ada 100.000 nih. Sombong. Sorry. Oh bukan pengikut itu ya? Sombong banget. Oh bukan yang ngikutin itu ya? Ya maaf 700.000 soalnya dia. Salah sombong gue. Nggak, kalau gue tuh takut sama yang bisa, apalagi ngeliat-liat itu gue takut sebenarnya. Diceritain gitu.
Takut kebawa mimpi atau jadi kebawa sampai rumah? Oh, tapi enggak kok. Sebenarnya kalau misalnya kita tetap, maksudnya itu cara kita ngasih makan mereka, energi mereka dengan cara kita mempercayai bentuknya. Kenapa di sini ada pocong, ada kuntilanak? Kenapa di luar negeri nggak ada? Oh iya, kenapa tuh? Iya di luar negeri ya hantunya ganteng-ganteng banget kak. Oh, Aku iya. nyari setan sampai ke Serbia, sampai ke Jepang, Korea. Itu Serius? aku nyari setan, Oh, iya. sumpah. Aku nyari setan. Apa bedanya setan Korea sama setan sini kuntilanaknya? Bedanya cara ngomongnya, di sana annyeonghaseyo. Oh, sini yo. Gitu ya. Oh, di sana di Korea gitu ya? Iya. Oh. Terus kalau Jepang konnichiwa kan. Oh, hike gitu ya. Kalau di Jepang gitu ya. Masa beda bahasanya doang? Enggak sama. Di sana tuh enggak serem. Kalau di Setannya kita nggak tuh serem? serem karena semua anak kecil dari dulu udah diingetin ibu-ibu kan kayak jangan keluar maghrib nanti diculik wewe gombel, ya kan? Iya, benar. Jangan keluar malam-malam nanti ada pocong lompat padahal pocong tuh nggak lompat, pocong tuh Pocong tuh terbang. terbang. Dia kan gak punya sayap. Tapi kenapa dia terbang? Kan kalau di film dibikin terbang susah. Jadi Oh. mendingan lompat, kalau aslinya dia terbang. Industri perfilman kita yang kurang modal. Kurang modal memvisualisasikan pocong. Pocong tuh terbang. Ya karena di dalam pikiranku juga nggak mungkin lah setan sesusah itu. Kasihan kan? Iya, kalau loncat-loncat. Iya, gitu. kasihan kan? Iya. Kasihan banget pocong. Kalau galer gimana tuh? Bingung. Aduh, gimana nih? Bingung pasti. Bingung. Kayak gitu. Oh, jadi emang visualisasi dari industri kita ya yang tidak Kepercayaan, ya kepercayaan dari kita dari dulu udah digambarin kalau suster ngesot gitu-gitu. Kalau di luar negeri juga mungkin ada suster yang mengalami insiden yang sama, tapi nggak ngesot. Iya. Karena nggak ada gambaran tentang si suster ngesot. Benar. Gitu. Satu-satunya suster yang D3 itu suster ngesot. Satu-satunya setan D3. Itu kak, jadi itu bedanya. Jadi sebenarnya makhluk-makhluk yang dilihat itu sebenarnya tergantung geografi tempat ya. Tergantung dari kepercayaan orang-orang, terus juga tempatnya, ceritanya seperti apa. Soalnya kalau misalnya di Amerika kan kayak film-film Conjuring itu kan bentuknya juga Falak gitu-gitu iya, kan. kayak rapih gitu loh. Pakai jas. Iya, pakai jas, pakai kerudung gereja. Iya. Rapih gitu. Maksudnya kayak mungkin kalau di sini Tanah Abang kali ya setannya nyari yang simpel-simpel, ada kain putih aja lah, ual-ual. Tapi emang tergantung sejarah juga. Iya tergantung sejarah. Di luar negeri keren banget kan, vampir dibikinnya ganteng gitu. Vampir. Giginya cuma 2 yang taring. Di kita kasihan banget, apa nggak masuk angin tuh tuyul? Nah makanya Ayo, coba cuma itu malam-malam suruh ngambil duit mahnya mana itu? Iya. Tuyul itu. Terus juga iya nggak sih. sopan lagi ya kan? Bener. Bilang kalau ada tuyul udah lu siapin aja tuh kura-kura sama kepiting ya kan? Kepiting, Dia iya, bilang, ya kan? kepiting katanya, Katanya tuyul nanti kepiting. salvo. Salvo, tuyul Emang salvo. dikira tuyul juga bego Iya, semuanya. masa dia main Ketemu kepiting mulu, masa dia nggak belajar dari pengalaman? Benar, Kita benar. jadi selingkuhin belajar. Emang ada pengalaman diselingkuhin apa? Dan tadi ngomongin selingkuh mulu. Nah, kan maksudnya yang relate sama Gen Z ya. Oh, relate sama Gen Z. Biar sesuai viewers kita. Para good human. Iya. Harus relate. Soalnya ada beberapa setan-setan di Indonesia itu yang emang itu adalah sebuah konspirasi. Apa tuh? Kayak kuntilanak nih. Jadi kuntilanak itu zaman Belanda katanya banyak gadis diperkosa. Ya, itu benar. Karena dia keluar malam-malam dan dulu juga penjagaan tidak seketat sekarang, jadi diperkosa. Nah biasanya diperkosa itu yang tampilannya seksi, pakai daster. Nah makanya digambarkan kuntilanak itu pakai daster supaya kalau cowok yang sangean ngelihat cewek pakai daster, nyangkanya kuntilanak. Sange, setan gitu. Itu konspirasinya. Konspirasinya. Supaya orang-orang yang sangean ngelihat cewek pakai daster tuh jadi nggak sange, jadinya takut. Takut. Kalau misalnya pocong? Kalau pocong, coba ditanya sama Pak Montitiwa ya? Atau sama Rizal Mantovani yang suka bikin film tuh. Yang suka bikin film. Coba tanya sama sutradara Pocong 2 dah ya. Udah tahu kah sebenarnya kuntilanak kayak gitu? Gimana? Kuntilanak tuh sebenarnya emang perempuan yang meninggal tapi dengan keadaan yang bisa dibilang belum terselesaikan. Oh. Dia masih ada yang ngeganjel dan itu menurut dia perlu disampaikan sehingga menjadi sedikit dendam. Ada nggak setan yang pengen diungkap kasusnya? Ya, yang minta ke lu untuk diungkap kasusnya? Kalau bentuk-bentuk kayak gitu banyak sih kak, apalagi datang dengan keadaan yang sekarang ya. Maksudnya kita kan datang dengan keadaan yang udah jadi rumah dan lain-lain. Kita nggak pernah tahu background story-nya apa. Jadi yang jelas sih
Dan sampai sekarang aku masih kontekan tuh sama dokter forensik. Karena rata-rata ternyata dokter forensik dan juga kepolisian tuh banyak juga dari mereka yang seperti aku. Yang indigo juga. Iya, karena dokter forensik tuh kadang cuma nemuin sisa tulang yang nggak tahu meninggalnya kapan, kulit, penemuan gigi dan lain-lain, dan dia harus memecahkan kasus itu. Justru malah ngebantu ya sebenarnya, ngebantu banget. Serius, banyak banget dari mereka yang tiba-tiba datang dan nyampein tentang hal seperti itu. Jadi bisa dong ketika ada pembunuhan gitu, arwah si mayit itu ngebantu memecahkan kasusnya dia. Sebenarnya arwahnya enggak, tapi ketika orang udah meninggal akan selalu ada jin yang menyerupai dia. Jin, nanti ngaku-ngaku. Iya, dan itu menyampaikan semua yang dia alamin sebelum dia meninggal. Gitu. Iya. Pernah ditelepon nggak sama penyidik gitu? Halo. Karena sampai sekarang masih berkontekan sama penyidik supaya ini dilihat nih, ini kenapa nih gitu? Bukan penyidik, lebih ke dokter forensikku sih. Dokter forensik ya? Iya, jadi datang ke rumah sakit, ngelihat mayat dan lain-lain dengan segala bentuknya itu udah biasa sekarang. Jadi sebenarnya kelebihan lu ini berguna banget ya di teater, berguna untuk riset. Iya. Misalnya mau jadi kayak gimana? Ya, film zaman Batavia, nanya tuh sama setan-setan yang meninggal Batavia di zaman Batavia, ya kan? Mau jadi polisi, detektif, kalah detektif Conan pasti sama lu. Bener dah. Bener, pasti bisa langsung. Wah, ini ada pembunuhan siapa nih? Kita tanya langsung kodamnya. Tapi seenggaknya kalau aku jadi polisi, aku nggak mungkin salah tangkap sih. Ya bener dong maksudnya. Bener, kita nyari tahu dulu dong sebelum nangkep. Kenapa gue bisa nangkep dia gitu. Tapi kalau gue mau nanya nih, yang kasus Vina, dia kesurupan Vina. Lo kan bisa ngeliat tuh, menurut lo itu gimmick apa emang dia kesurupan Vina? Itu udah dibahas di mana-mana ya, kayaknya kasusnya juga udah ditutup. Tapi itu tuh aku kemarin dibully gara-gara itu juga kan. Karena dianggapnya kan tidak sesuai dengan pernyataan dari statement dari kepolisian dan lain-lain kan. Jadi aku kembalikan ke orang-orang aja. Maunya kayak gimana? Ya kan open ending lah. Ya kan terserah lu. Karena kalau aku selalu bilang kalau aku tidak pernah memaksakan orang lain percaya. Aku juga tidak mungkin mengarangkan sesuatu kalau emang itu tidak terjadi. Tapi aku juga nggak mungkin bisa banyak ngomong karena itu bukan ranahku. Luar biasa. Ini baru indigo yang bijak. Karena kan biasanya denial. Indigo tuh denial, enggak di sini ada gitu. Padahal sebenarnya itu cuman kayak bikin seru doang. Iya, itu mensugeskan orang lain biar kita semua yakin kalau di situ ada. Iya, padahal kalau nggak ada ya udah nggak ada, nggak usah diada-ada gitu. Tapi kalau di belakang kakak emang ada. Oh kan nggak apa-apa. Ada makanan maksudnya. Iya, nggak usah dibikin takut lagi. Nah, dari semua kemampuan presenting. Lucu banget ya ngeliat Karamat ya. Padahal lu keringetan tuh gua tuh. Tunggu, aku tuh nonton podcast kakak sama Bang Jenda. Seru banget. Kakak sama aku kayak, iya gitu. Iya. Iya. Enggak, karena gimana ya, takut dibacain aja. Tapi ini aku berusaha untuk supaya seru. Tapi seru kan? Seru dong. Seru. Tapi muka gue meringis. Seru. Belakang gelendotan. Nah, jangan belakang gelendotan. Dari bakat-bakatnya, presenting bisa, acting bisa, ngelihat setan bisa. Kedepannya nih, selain mau ngederek itu, apalagi apa itu aja yang dituju? Aku kalau bisa request, aku nggak mau. Saya bukan nggak mau. Mungkin lagi kalau boleh main filmnya komedi. Pengen, karena menurut aku yang challenge paling besar itu di komedi. Jadi Karamat tuh keren banget. Untuk pertama kalinya bintang tamu muji gua. Biasanya roasting. Enggak, karena kan nggak semua orang bisa terima sama omongan kita, dan kalau jadi komedian itu dia harus mensesuaikan di segala mood, dia harus tetap happy, harus menyesuaikan suasana, dan itu susah. Benar. Jadi kepikirannya pengen banget kalau bisa main di film komedi. Target tuh pengen main film komedi. Jangan horor terus. Atau kalaupun horor jadi setannya gitu. Karena aku yakin aku lebih bisa memerankan jadi setan, kan udah biasa lihat setan. Bener, lihat setannya kan? Live soalnya, dia live. Kayak kuntilanak sebenarnya disuruh kayak gini, enggak pak, orang kuntilanak kayak gini. Iya bener. Risetnya lebih valid. Coba dong jadi loncat-loncat jadi pak, setan itu terbang pak. Udah, kamu gak usah jadi setan. Kamu gak usah main di film ini. Gak usah di judul ini, gak usah dah nyusahin nih gitu. Kayak gitu. Tapi mudah-mudahan bisa ada yang ngoling lah ya. Kalau nonton ini kan pasti ini jutaan yang nonton. Iya, insya Allah. Pasti bakalan banyak PH
yang ngoling ya kan. Halo, bisa jadi PU nggak? Ya. Bukan pemeran utama, aktor. Oh, saya aktor gitu. Nah, mudah-mudahan filmnya jalan, gue di calling nanti. Amin, ya kan? insya Allah. Aduh, terlalu jauh ya kita. Tapi nanti kalau aku follow di follow back ya. Oke. Pasti dong, Kak. Oke, habis itu nanti aku unfollow. Biar dia yang Artis biasa gitu tahu. Enggak. Artis biasa suka gitu, kita udah Kakak nggak lihat follow-followan. following aku aja sampai 3.000. Oh 3.000 ya? Nge-followin orang BMKG follow, BMKG. BMKG follow. Soalnya aku follow BMKG. Oh, berarti kakak ramah banget ya? Bukan ramah banget supaya tahu aja ada kejadian apa di mana. Tapi tadi sih aku dikasih tahu sama kakaknya Frisly nanti pas podcast tolong bacain Rahmat ya di depan kamera gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kan semua orang tahu. Astagfirullah. Editing cut. Bacain simpel dah. Ya, maksudnya, Enggak. Cuma yang perlu orang tahu adalah Kak Rahmat ini tipikal orang yang sebenarnya sangat mengamati orang lain. Benar. Jadi di luar dari mungkin dia yang seperti ini, dia sangat berhati-hati dan gak mudah percaya sama orang lain walaupun sering kecewa juga. Bener. Tapi gak apa-apa dong. Karena kakak tuh, ya itu kakak masih sering denial sama feeling kakak sendiri. Oh iya, kartu tarot ada nggak kartu tarot? Ada. Langsung aja masa depan. 10 tahun ke depan gua jadi apa ya? Langsung jangan kartu keluarga, kartu tarot tidak ada. Oke, gitu. Tapi bener sih, emang gua orangnya skeptis gitu sama orang. Skeptis, terus nggak langsung percaya ya, karena sering dikecewain aja sih sebenarnya. Tapi ya bisa jadi kan kekecewaan itu adalah yang ngebentuk kita sekarang ini. Aku juga ngerasa itu tahu. Aku dibully pas sekolah, tapi sekarang aku jadi Frisly Herlina. Nah, itu dia. Jadi bisa jadi kan kekurangan kita adalah kelebihan yang belum ditemukan kegunaannya. Betul. Dan sekarang sudah ditemukan kegunaannya. Kalian boleh cocok jadi host ya, Kak? Kan emang saya hostnya itu. Emang ada di sini nanti, ya kan ada hostnya. Ini udah episode keberapa? Iya, maaf. Masa dari tadi nggak sadar? Emang ada pikir saya apa? Lighting. Saya host loh dari tadi di sini. Iya. Bukan kru lagi briefing, bukan ini. Ini host. Sorry. Oh, iya, Aku iya. kira kuncen ya kan saya. Datang ke tempat. Thank you banget ya Frisly udah cerita-cerita masa-masa sekolahnya. Dan di ending konten biasanya kita memberikan quotes. Ada nggak quotes atau kata-kata mutiara yang bisa memotivasi para good human yang hadir supaya kuotanya ini berguna? Walaupun udah nyolong-nyolong kuota tetangga, tapi ketika di ending konten ini mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa pulang. Oke, mungkin karena sekarang lagi banyak banget, marak banget tentang pembulian. Oke, bisa. Lagi medsos. Menurut aku, jangan pernah takut untuk speak up, jangan pernah takut karena dibully, karena jadiin perkataan yang tidak benar itu adalah anak tangga kalian untuk menuju kesuksesan. Luar biasa! Gila!